Selanjutnya adalah anatomi struktur bangunan bentang lebar. Nah, ketika tadi kita sudah mengetahui di awal gitu ya tentang sejarah, kemudian perkembangannya, kemudian juga ada beberapa sistem struktur, terus kemudian aspek-aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam merancang struktur bentang lebar, maka kita sekarang perlu tahu anatomi struktur bangunan bentang lebar. Nah, anatomi struktur bangunan bentang lebar, ini kita bicara struktur dulu ya. Jadi ini terdapat sistem yang namanya atau disebut dengan sistem struktur atau structural system. Ini merupakan suatu kesatuan komponen struktural yang menciptakan volume ruang di bawah. Nah, itu adalah sistem keseluruhan ya. Kemudian saya membagi menjadi selanjutnya adalah sebelum masuk ke anggota struktur, itu ada yang disebut dengan unit profile sistem struktur. Jadi kalau tadi ada banyak, jadi kalau misalnya di sebelah kiri ini ada banyak, ada berapa ini? Ada empat lajur ya, 4 lajur unit profil. Kemudian kalau kita ambil berarti ini terdiri dari 4 unit profil sistem struktur. Jadi satuan ini kita sepakati saja namanya adalah unit profil sistem struktur gitu ya. Jadi satu unit profilnya. Nah, ini suatu sistem struktur terdiri dari beberapa unit profil untuk menciptakan panjang bangunan. Nah, nanti dia menciptakan panjang. Jadi satu unit profil ini yang menciptakan span-nya. Kemudian ketika ada beberapa unit profil sistem struktur, maka dialah yang menciptakan volume ruang. Nah, kemudian terakhir, kalau kita lepas lagi unit profil sistem struktur, maka dia akan terdiri dari anggota-anggota struktur atau structural members. Nah, kenapa dia harus disebut dengan anggota ya? Karena dia bagian dari unit profil sistem struktur. Dan kenapa dia harus disebut structural atau disebutnya struktural? Karena dialah yang unit terkecil yang menopang keseluruhan beban. Jadi dibagi-bagi, nah itulah dia yang bertanggung jawab. Yang mana anggota struktur itu tidak hanya batangnya, tetapi juga joinnya, kemudian juga pondasinya, gitu ya. Itu adalah komponen-komponen terkecil. Jadi ini tidak hanya sambungan, ini contoh saja ya, seperti itu. Nah, terakhir adalah referensi yang dapat Anda gunakan sebelum nanti kita akan membahas satu persatu sistem struktur, dan itulah hal-hal yang perlu Anda ketahui lebih awal tentang apa itu bangunan bentang lebar, pengertiannya, persyaratannya, anatominya, sejarahnya, klasifikasinya. Nah, di awal itu kita harus tahu sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang performa bangunan bentang lebar, kemudian sistem struktur, dan pada akhirnya bagaimana merancang bangunan bentang lebar.